Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salama. Saya mahasiswa PPG IAIN Pontianak, Mata Pelajaran Fikih kelas D. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan materi fikih kelas 7 tentang thaharah. Apakah itu thaharah? Tentunya anak-anak semua pernah mendengar apa pengertian thaharah. Thaharah menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Sedangkan thaharah menurut istilah artinya suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Adapun pengertian najis dan hadas. Yang pertama, najis. Najis menurut bahasa artinya kotoran. Sedangkan najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Seperti ibadah sholat, itu akan menghalangi kita dalam beribadah jika tubuh atau tempat kita terkena oleh najis. Adapun dalil yang menganjurkan untuk thaharah yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5 Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur." Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Hadis juga menjelaskan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Anak-anak tentunya ada yang sudah tahu atau tidak tentang macam-macam najis? Baiklah, Ibu jelaskan. Najis yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, yakni najis sedang. Najis mutawassithah ini dibagi lagi menjadi dua. Ada mutawassithah hukmiyah, yakni najis yang tidak terlihat, dan ada najis mutawassithah ainiyah, yaitu najis mutawassithah yang terlihat. Selanjutnya, najis yang ketiga yaitu najis mughalladzah. Najis mughalladzah ini artinya najis yang berat. Untuk contoh-contohnya silahkan disimak selanjutnya. Nah, anak-anak silakan perhatikan, simak gambar-gambar berikut. Macam-macam najis. Yang pertama ini ada gambar 3 orang bayi. Nah, kira-kira anak-anak bisa menyebutkan najis apakah ini yang sesuai dengan gambar? Ya. Najis yang pertama sesuai yang Ibu jelaskan tadi yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh najis mukhaffafah yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum minum atau makan apapun selain air susu ibunya. Yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis pertengahan. Salah satu contoh najis mutawassithah yaitu seperti darah
atau manusia, nanah, bangkai, dan arak. Jadi, jika kita terkena najis mutawassithah ini, seperti darah, bangkai, arak, dan nanah, maka kita harus mensucikannya. Selanjutnya, najis yang ketiga yaitu najis mughallazah atau najis berat. Contohnya adalah di sini ada gambar anjing dan babi. Berarti contoh najis mutawassithah adalah najis mughallazah, maksudnya adalah anjing dan babi. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pembagian najis mutawassithah. Najis mutawassithah dibagi menjadi dua, yaitu najis mutawassithah ainiyah dan najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Adapun cara menyucikan najis mutawassithah ainiyah yaitu dengan membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Dan yang kedua yaitu najis mutawassithah hukmiyah. Apakah najis mutawassithah hukmiyah itu? Artinya najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Bau dan rasanya juga tidak nyata, seperti air kencing yang sudah kering. Bagaimanakah cara menyucikannya? Yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Bagaimana cara menyucikan